Di sore hari yang tengah rintik-rintik hujan, keluarga Kartawijaya sedang bercengkrama di teras rumah mereka di Wilhelminastra saat ini. Ini Bapak, silahkan dinikmati pisang rebusnya. Terima kasih Bu. Ini pasti pisang rebus ini yang kemarin dibawakan Mbak Sum setelah pulang Lebaran itu ya Bu ya? Benar Pak. Ini tehnya sulung, bawakan tanpa gula seperti kebiasaan Bapak. Pak, itu teh hasil seduhan bungsu loh. Ya, terima kasih ya nak ya. Terima kasih sulung. Terima kasih juga bungsu. Tapi bungsu, kenapa kamu masih nguplek aja di meja itu? Biasa Pak, sang sutradara sedang menulis naskah cerita. Hehe, benar. Nanti kita coba mainkan naskah ini ya. Dan mereka pun memainkan naskah drama dengan judul Sastra Jendra. Di negeri Alangka, Kumbakarna sedang menghadap ibunya Dewi Kaikasi yang didampingi kakeknya Prabu Somali. Sembah bekti Ananda bagi Ibunda Dewi Kaikasih serta kakek Prabu Saumali. Terima kasih anakku Kumbakarna. Doa restu Ibunda untukmu nak. Terima kasih cucuku. Ayo, silakan duduk bersama kakek dan ibumu nak. Tapi kenapa wajahmu begitu murung nak? Benar kakek. Saat ini cucumu sedang gundah mendengarkan cerita bahwa sebenarnya Ayahanda Prabu Danaraja adalah bukan ayah kandungku. Pasti kau mendengar dari Paman Patih Prahasto ya anakku ya. Baiklah Kaikasi, sebaiknya kau ceritakan perihal kegundahan Kumbakarna selagi ayahnya dan kakak serta kedua adiknya sedang berada di luar istana Kaikasi. Ya, Kumbakarna mendengarkan perihal itu dan Patih Prahasta yang berwajah raksasa. Berpuluh tahun yang lalu Patih Prahasta adalah kesatria tampan. Dia terkutuk akibat mencoba mencuri dengan tentang wejengan sastra Jendra oleh Begawan Wiswara kepada Dewi Kaikasi. Dewi Kaikasi, aku Begawan Wisrawa, utusan anakku Prabu Danaraja, penguasa kerajaan Lokapala, untuk meminang dirimu sebagai permaisuri. Tapi Begawan, apakah Paduka sudah mengetahui persyaratan utama bagi calon suamiku? Ya, ayahandamu Prabu Saumali mensyaratkan bahwa siapa yang mampu mengulas sastra Jendra, dialah kelak yang akan mendampingimu sebagai suami. Benar. Ayahanda Prabu Saumali menghendaki kelak keturunanku tidak berwajah raksasa seperti diriku. Dan kelak, bila kau mampu menguasai sastra Jendra dengan benar, maka keturunanmu akan cemerlang seperti Dewa Vaisravyana. Aku sudah tidak sabar untuk mendengar wejanganmu tentang sastra Jendra sang Begawan. Sabar Dewi Kaikasi, karena sastra Jendra ini adalah ilmu rahasia
maka penjabarannya harus dilakukan di tempat tertutup. Pada saat Begawan Wisrawa menjabarkan sastra Cendra, terjadilah keributan di Kahyangan. Untuk meredam keributan, Bathara Guru dan Dewi Uma turun ke bumi. Bathara Guru menyusup ke dalam fisik Begawan Wisrawa dan Dewi Uma masuk ke Dewi Kaikasi, lalu terjadi hubungan intim di antara keduanya. Jadi akibat keributan itu lahir Kakanda Prabu Rahwana, Pangeran Adipati, kelak pewaris tata kerajaan Alengka, begitu Bunda? Benar anakku Kumbakarna. Dan itu adalah kesalahan ibumu. Aku Dewi Kaikasi yang dipenuhi nafsu melakukan hubungan terlarang dengan Begawan Visvara. Akibatnya keturunan Kaikasi bukan seperti harapanku, menjadi ksatria cemerlang layaknya Dewa Waisrahwana. Dan seperti yang kau lihat, kakak sulung Rahwana yang berfisik dan berjiwa raksasa. Tapi mengapa saya, Kumbakarna, masih juga berfisik raksasa? Itu terjadi sebenarnya. Ibu telah menyesali semua perbuatan itu. Tapi kembali sebagai manusia, ibu terjatuh dalam perbuatan tercela lagi, Nak. Namun Kumbakarna, kau tidak usah khawatir tentang fisikmu yang seperti raksasa itu, tidak dibarengi dengan sifatmu yang layaknya ksatria, cucuku. Dan itu semua menjadi kebanggaan kakek serta semua warga Alengka. Itu semua buah penyesalan ibunda pastinya, sehingga Sang Maha Kuasa mengampuni segala penyesalan ibunda. Benar anakku. Tapi lagi-lagi saat mendengarkan wejangan sastra Cendra, ibu terjatuh lagi dalam perbuatan yang dipenuhi nafsu bersama Begawan Viswarawa. Ya, lagi-lagi perbuatan tercela ibumu dan Begawan Wisrawa melahirkan adikmu Sarpakenaka, satu-satunya perempuan namun berwajah raseksi dan berjiwa raseksi pula. Mendengar kabar bahwa ayahanda Begawan Wisrawa telah mengkhianati dirinya, Prabu Danaraja mengirimkan pasukannya dari kerajaan Lokapala untuk menggembar kerajaan Ngalengka. Dalam perang tanding antara Prabu Danaraja dan ayah kandungmu Begawan Wisrama rela dibunuh anak keduanya, Prabu Danaraja. Setelah Begawan Wisrawa gugur, kakek menikahkan ibumu Dewi Kaikasi dengan Prabu Danaraja. Dan setelah ibu memaknai ajaran sastra Cendra yang meliputi kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan yang berdasarkan kasih, sehingga terakhir adikku si bungsu, Wibiksana. Benar, cucuku. Adikmu Wibiksana, satria tampan yang berhati mulia, pembela kebenaran. Tapi janganlah kau menjadi iri hati dengan ketampanan adikmu. Ibu percaya bahwa anakku Kumbakarna meskipun berwajah raksasa, tapi
tapi berjiwa kasatria pembela tanah air. Saya berjanji, kelak kemudian hari, siapapun yang akan mengganggu kerajaan Alengka, maka jiwa ragakulah taruhannya. Hore! Bagus. Ceritanya bagus sekali ya. Ya, Masuk. baik ya. Sulung, bungsu, ayo bantu ibu yuk. Siapkan membuat nasi ayo. goreng. Itu yang bapak Oke. dan anak-anak tunggu Bu nasi Oke. gorengnya. Then which the party hidden where the golden van Semarang that Nederland so good was hidden which not get mar is then was